Pertama kali saya kenal agama Buddha sejak tahun 2002. Saat itu saya masih duduk di bangku SMP kelas 3 semester akhir saat itu. Saya kenal agama Buddha awalnya hanya sekedar iseng-iseng bersama saudara pergi ke wihara. Begitu pergi ke wihara, waktu itu di Tangerang namanya Wihara Padang Utara. Kebaktian di sana dan iseng-iseng kemudian mendengar ceramah yang disampaikan oleh seorang romo. Di sana timbullah sebuah pemahaman yang baru bagi diri saya, yang selama ini pemahaman tersebut di luar nalar dari pemahaman saya sebelumnya. Sehingga inilah yang membuat saya menjadi tertarik dengan agama Buddha. Kemudian saya terus kebaktian dan juga mencari sumber-sumber agama Buddha. Saat itu belum terlalu populer dengan internet. Saya mencari sumber-sumber dengan mencari-cari buku, membaca-baca buku di perpustakaan, dan kemudian sejak saat itulah saya mulai aktif untuk terus ke wihara. Sejak lulus sekolah SMP, kemudian saya masuk SMA, dan saat kelas 1 SMA ada program Pabaja sementara di Cipanas, tepatnya di Wihara Awal Keswara Geraha di Puncak sana. Ikut program tersebut selama 1 minggu, tapi tidak ikut sampai dengan selesai karena saat itu tidak libur sekolah dan juga sekolah tidak mengizinkan, sehingga agak nakal waktu itu ya, bolos sekolah untuk ikut program Pabaja. Tapi tidak putus asa, setiap hari sejak kesan Pabaja tersebut membuat perubahan bagi kebiasaan saya, di mana setiap hari saya harus mencukur rambut seperti seorang samanera ya. Jadi artinya ada ketidakpuasan di sana, sehingga setiap hari selama sekolah saya cukur rambut terus, walaupun diejek-ejek orang ya cuek aja gitu. Nah, itulah tidak membuat saya untuk pantang mundur untuk tampil beda, karena keinginan untuk menjadi samanera menjadi semakin kuat di situ. Kemudian suatu ketika saya ikut program PPD Pekan Penghayatan Dhamma, tahunnya sekitar tahun 2004. Di sana kumpullah pemuda-pemudi se-Jakarta dan juga Tangerang. Di acara tersebut ada kesan dan pesan di hari terakhirnya. Suatu ketika begitu ada kesan dan pesan, saya ditanya oleh seorang biku. Beliau bertanya kepada saya, cita-cita apakah yang kamu punya? Kemudian secara spontan disaksikan oleh beberapa biku dan juga teman-teman yang lain, saya menjawab kalau bisa saya juga ingin menjadi biku. Jadi sejak saat itulah tekad muncul untuk menjadi biku. Sudah tidak ingin jadi samaner lagi, melainkan menjadi biku terus. Suatu ketika begitu saya lulus SMA, kemudian saya kerja, kemudian saya juga masuk kuliah. Rupanya tekad tersebut sudah sedikit luntur oleh dengan keadaan-keadaan yang demikian tadi, sehingga membuat saya menjadi lupa dengan tekad tersebut. Dan akhirnya suatu ketika ada peristiwa yang menyadarkan saya, di mana saat itu sepulang kerja saya mengalami sebuah kecelakaan yang membuat saya tidak bisa bangun
selama kurang lebih 6 bulan. Itulah saya saat itu mulai merenung dengan kondisi tersebut, dan saya ingat akan tekad ini, dan saya merasa menyesal. Dan kemudian timbul sebuah tekad baru, di mana kalau saya sembuh dan saya bisa berjalan dengan sempurna, saya ingin ikut Pak Baja dan meneruskan tekad tersebut. Singkat cerita, selama 6 bulan, kurang lebih pada tanggal 20 Desember, ya kurang lebih pada bulan Desember, saat itu saya baru bisa bangkit kembali, dan saat itu pula ada program Pak Baja. Kemudian saya mendaftar dan akhirnya diterima. Saya ikut lagi Pak Baja tersebut, dan kemudian saya terus menjadi samanera sementara, dan tidak ada keinginan untuk tetap tiba saat itu. Dan 9 bulan kemudian saya ditabiskan untuk menjadi biku di Wihara Gunung Pati, Semarang, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 2007. Kemudian saya ditabiskan kembali pada bulan November secara tradisi Mahayana di Taiwan. Di sana saya selama 40 hari belajar agama Buddha Mahayana, belajar tata cara pentabisan, menjadi samanera lagi, kemudian ditabis menjadi biku, dan kemudian mengambil bodhisattva sila di sana. Kemudian sejak saat itulah 2008, 2007 sampai sekarang ini 2015, dan 2015 pada bulan Juli, tepatnya tanggal 7 tahun 2015, saya ditabiskan kembali dengan tradisi Theravada di Wihara Tumpo, ya, di Provinsi Buriram, Thailand. Menjalani kehidupan sebagai seorang biku menjadi sebuah hal yang istimewa bagi diri saya, dan tentunya tidak istimewa bagi kebanyakan orang, karena menjadi kehidupan seorang biku merupakan sebuah pilihan. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga juga menjadi sebuah pilihan. Buddha tidak pernah menekankan bagi para pengikutnya untuk menjadi seorang biku ataupun juga untuk menjalankan kehidupan sebagai rumah tangga. Semua tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Bagi saya, kehidupan seorang biku sangat simpel, sangat sederhana. Makan juga penuh dengan perenungan, makan bukan untuk kesenangan, makan juga bukan untuk menggemukkan badan, ya, tapi hanya untuk makan sekedar menunjang kehidupan ini, dan juga sebagai langkah untuk praktek kehidupan suci. Kemudian kami juga menggunakan pakaian yang seperti inilah setiap hari. Tidak harus disibukkan menggonta-ganti pakaian, tidak harus disibukkan dengan berganti-gantinya model. Ya, begitu juga dengan rambut. Banyak orang pusing saat rambutnya mulai rontok, tapi bagi saya saat rambutnya rontok ya biasa saja, bahkan nggak tumbuh lagi ya bagus, jadi nggak usah capek-capek nyukur rambut. Inilah sebuah kesimpulan menjadi seorang biku. Tidur juga ala kadarnya, tidak harus dan bahkan tidak diperkenankan untuk tidur di tempat yang mewah, beralaskan alas yang mewah. Jadi ala kadarnya dan mudah dilayani, itu yang lebih penting. Dan kemudian kehidupan sebagai seorang biku lebih fokus untuk mempraktekkan apa yang telah Buddha ajarkan,
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila sudah punya pemahaman yang cukup, kami bisa berbagi kepada Anda semua umat Buddha. Inilah sebuah kualitas yang baik, dan ini sebagai salah satu dedikasi kami, karena telah disokong oleh umat rumah tangga. Kami pun juga harus bisa memberikan manfaat bagi para rumah tangga, utamanya dalam mengajarkan agama Buddha dan demi tegaknya agama Buddha. Sebab seperti yang telah Buddha katakan, sabak dana damak danang jinati, memberikan sesuatu kebenaran melebihi pemberian apapun yang ada di muka bumi. Dan pilihan menjadi seorang biku menurut saya sangat pas sekali bagi kehidupan saya, dan ini pun juga diinisiasi oleh sabdanya Buddha dalam Dhammapada 182. Di sana Buddha katakan, terlahir sebagai manusia sangat sulit. Kehidupan manusia juga sangat sulit, dan lebih sulit lagi mengenal Dhamma, dan lebih sulit lagi terlahirnya seorang Buddha. Jadi saya saat ini setelah dilahirkan sebagai manusia sungguh sangat bersyukur karena punya karma baik sebagai manusia. Kemudian yang lebih baik lagi, saya bisa mengenal sasana ini, saya bisa mengenal agama Buddha. Masih banyak orang-orang yang terlahir sebagai manusia, jangankan mengenal Dhamma, masih banyak orang-orang tersebut yang masih belum mengenal pakaian, yang masih sulit mencari makan. Dan saat ini semua itu telah saya lampaui. Saya sudah lahir sebagai manusia, dan penghidupan sebagai biku tidak sulit untuk mencari makan, dan sangat simpel dalam kehidupan. Dan lebih beruntung lagi, saya bisa mengenal agama Buddha. Inilah yang kemudian menginisiasi menjadi biku, dan juga terus menguatkan batin saya untuk terus bisa mengembangkan diri dan berbagi bagi Anda semua. Rutinitas kami sebagai seorang biku di sini sangat terjadwal dan penuh dengan kedisiplinan, mana pukul 3:30 pagi sudah bangun, kemudian jam 4 kita sudah siap-siap untuk melakukan chanting pagi. Setelah itu chanting pagi selesai, kami membersihkan salah, dan kemudian berangkat untuk mengumpulkan dana makanan, berpindah patah. Selesai itu, waktu selesai pindah patah, melakukan bersih diri, kemudian prepare untuk sarapan pagi sekaligus juga makan siang. Maksudnya apa? Makan pagi dan makan siang sudah satu jadwal, sehingga waktu makan hanya satu kali saja. Di sini di Thailand jadwal makan pukul 8 pagi. Selesai itu membersihkan patah, membereskan salah, kemudian belajar meditasi sampai dengan pukul 3 sore. Ya, kita siap-siap untuk membersihkan halaman wihara. Setelah itu jam 5 ada waktu sejenak untuk minum teh, minum kopi, boleh dibilang waktu santai, dan kemudian bersih diri lagi dan siap-siap untuk melakukan puja sore, mendengarkan ceramah, meditasi lagi sampai dengan pukul 9. Ya, kita biasanya melakukan sebuah bakti kepada guru, ya, dengan memberikan mereka sebuah refleksi, ya,
depresi kaki, depresi badan dan sebagainya. Karena guru-guru kami yang ada di sini adalah orang-orang tua, usianya di atas 60-70 ya, sehingga itulah salah satu bentuk kasih kami kepada mereka yang telah memberikan pendidik kami dan juga memberikan pentabisan bagi kami. Dan kemudian kalau di Indonesia, selain untuk bisa mengembangkan diri, kita juga bisa berbagi kepada umat. Jadi kegiatan di Indonesia tentu tidak seperti kegiatan yang ada di Thailand. Kalau di Thailand kami lebih fokus untuk mengembangkan diri kita, memperdalam pengetahuan, dan kemudian kalau di Indonesia selain mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan, dan kita juga harus berbagi kepada umat juga. Kalau di sini kegiatan seperti itu hanya dilakukan oleh guru kami. Jadi tugas kami sebagai biku junior, biku muda adalah fokus untuk mengembangkan diri dan juga memperdalam ajaran Buddha. Di dalam agama Buddha terkandung banyak sekali filosofi, utamanya tentang kehidupan kita, tentang diri kita, tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, dan juga tentang jasmani kita, dan sampai akhirnya pada pembebasan menuju nibbana. Ada satu yang kemudian sampai sekarang menjadi pedoman bagi kehidupan saya, di mana sebelum saya mengenal ajaran ini, sebelum saya mengenal agama ini, boleh dikatakan kehidupan saya sangat urakan, tidak teratur, penuh dengan kebencian, tidak suka terhadap hal-hal yang sedikit menyinggung perasaan. Ada sebuah cerita suatu ketika saat itu saya SMP, sewaktu di kampung, kalau kita ingin berangkat ke sekolah itu menggunakan angkutan umum. Saat itu angkutan umum masih jarang sekali, jadi kami harus menunggu begitu lama, setengah jam bahkan sampai 1 jam. Dan kemudian kalaupun mereka berhenti, mereka tidak ingin anak sekolah itu ikut dengan mobil mereka, karena bayaran kami sebagai anak sekolah lebih kecil dibandingkan dengan orang yang dewasa. Jadi saat itu ada mobil-mobil seperti ini, kemudian dalam hati dan saya juga mengucapkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar, bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan orang lain yang dengarnya pun juga tidak enak. Tapi saat itu biasa saya lakukan. Jadi begitu saya kenal agama Buddha, saya membaca Parita, dan kemudian ada salah satu sutta judulnya Karaniya Metta Sutta. Di sana Buddha pernah bersabda, jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Jadi sewaktu sopir tersebut tidak mengangkut saya ke sekolah, saya selalu mengeluarkan kata-kata, semoga mereka celaka, semoga mereka celaka. Saya tidak berpikir panjang, dan saya senang melakukan hal tersebut. Jadi begitu mendengar dan membaca sutta ini, dimulai sebuah hantaman yang besar, dan kemudian merubah perilaku saya 180 derajat. Merubah perilaku yang suka berkata-kata kasar menjadi ya punya pengendalian diri untuk itu. Dan kemudian dalam agama Buddha sesuatu yang unik, setiap kali kita puja bakti selesai, selalu mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Sewaktu saya belum mengenal agama ini, rasanya tidak ada cinta kasih dalam diri saya, dimana saat kecil dengan mudahnya saya membunuh binatang, menyakiti binatang, merusak pohon dan lain sebagainya. Saya tidak berpikir panjang, saya tidak berpikir bahwa mereka juga makhluk yang perlu cinta kasih, yang juga ingin bahagia. Jadi
begitu mengenal agama Buddha, ada pengendali diri dalam diri saya. Inilah filosofi yang terus sampai sekarang terus dipertahankan dan sedikit banyak mengubah kehidupan saya sebagai manusia. Dan inilah yang membuat saya sangat beruntung dan merasa sangat bahagia bisa mengenal agama Buddha dan terus menjalankan kehidupan seperti ini sebagai seorang Buddha. Pada dasarnya semua agama di muka bumi ini mengajarkan tentang kebajikan, tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, tentang bagaimana mencapai hidup yang bahagia di dunia ini maupun di surga. Ada sesuatu yang berbeda dalam agama kita, utamanya dalam hal bermeditasi. Di sini Buddha mengajarkan teknik-teknik meditasi, bagaimana cara bermeditasi sesuai dengan karakter-karakter manusia yang berbeda-beda, lengkap semua dijelaskan. Kemudian bagaimana rintangan-rintangan dalam bermeditasi, kemudian bagaimana tahapan-tahapan yang telah dicapai oleh seorang meditator, dan akhirnya sebuah proses menuju pembebasan sejati yaitu nibbana dengan meditasi pandangan terang atau yang disebut dengan vipassana. Di sini Buddha menekankan kepada para siswanya, utamanya bagi para biku, untuk terus mengembangkan batin, bukan hanya sekedar melakukan kebajikan, bukan hanya sekedar mensucikan pikiran, tetapi bagaimana kita bisa mencapai sebuah pembebasan akhir, bukan hanya tahapan sebagai terlahir di surga ataupun di alam Brahma, tapi bagaimana kita bisa untuk tidak terlahir lagi di kehidupan ini sebagai manusia maupun di 31 alam kehidupan yang lain. Sebab itulah Buddha menerapkan meditasi pandangan terang, vipassana, untuk mencapai sebuah pembebasan bagi para makhluk yang tidak ingin terlahir lagi di 31 alam kehidupan. Ya, pesan saya bagi Anda berumah tangga dan para biku, samanera atau samaneri atau bikuni, siapapun Anda sebagai manusia saat ini, sungguh sangat beruntunglah kita terlahir sebagai manusia. Sungguh sangat beruntung kita bisa mengenal Dhamma. Sebab itu bagi rumah tangga, apapun kehidupan Anda saat ini, apapun profesi Anda saat ini, lakukanlah aktivitasmu dengan baik. Jagalah pikiran apabila sedang sendiri, jagalah ucapan apabila sedang bersama orang lain, dan apabila Anda orang yang baik hati, jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan untuk melakukan kebajikan, baik dari perbuatan, ucapan maupun dari materi. Apapun yang bisa Anda lakukan, lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan tulus, tanpa dengan diembel-embeli motivasi-motivasi yang lain. Kemudian bagi Anda pabacita, kita hidup berdasarkan sokongan umat rumah tangga. Kehidupan kita sudah berbeda dengan mereka, cara hidup kita sudah berbeda dengan mereka. Kita harus bisa menjadi orang yang lebih bersyukur, kita harus bisa menjadi orang yang lebih mudah untuk dilayani, dan kita sudah semestinya menjaga nama baik sasana ini dengan berperilaku yang benar sesuai dengan Dhamma dan Vinaya. Sebab Dhamma dan Vinaya adalah sebagai guru kita saat ini, pengganti sama Samudra. Sebab itulah kita harus benar-benar menjaga Vinaya kita sehingga menjadi orang yang layak untuk disokong, menjadi orang yang layak untuk dihormati dan dilayani. Jangan kemudian kita menjadi sombong hati, dan jangan kemudian kita menjadi orang yang sulit untuk dilayani. Sebab itulah demi tegaknya sasana ini, jalankanlah Vinaya dengan baik dan latihlah diri kita
sesuai dengan dhamma, untuk menuju kehidupan yang lebih baik, untuk menuju akhir dari kehidupan ini, yaitu pencapaian yang sejati, penyibasan.